Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Bagaimana kabar anakku semuanya? Kelas 12 UTKP, Multimedia dan AKL, SMK Watasim. Mudah-mudahan pada hari ini dalam pembelajaran jarak jauh, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana pada hari ini masuk pada materi meraih kasih Allah dengan ihsan, melanjutkan pada pertemuan yang kemarin. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala musibah yang melanda di negeri ini. Mari anak-anakku semuanya, pertemuan ini kita awali, kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ila diniyah likuniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Anak-anakku semuanya SMK Watasim, pada hari ini kita tetap seperti biasa mengawali pertemuan untuk senantiasa ingat visi SMK Watasim, yaitu mari bersama-sama dibaca: unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya materi meraih kasih Allah dengan ihsan ini, yakni perintah berlaku ihsan, surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang berbuat baik kepada sesama. B. Ruang lingkup tentang berbuat baik atau ihsan. C. Menerapkan perilaku mulia dari pengamalan ihsan. D. Hikmah dan manfaat ihsan. E. Evaluasi. Nah, semuanya mudah-mudahan kalian siap untuk mengikuti kajian ini dengan baik. Bisa kalian catat apabila ada hal-hal yang perlu untuk dicatat. Dan sebelumnya mari dibaca surah Al-Baqarah ayat 83 ini dengan tertib, dengan tartil yang baik ya, bacaannya semuanya diikutin. Mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wabil walidaini ihsana wazil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Perintah berlaku ihsan, yakni
menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 tentang berbuat baik kepada sesama dan hadis yang terkait. Pengertian ihsan. Ihsan berasal dari kata hasuna yang artinya adalah berbuat baik. Sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsan yang artinya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengenai hal ini yang artinya jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Surah Al-Isra ayat ke-7. Dan juga di surat yang lain artinya dan berbuat baiklah kepada orang lain seperti halnya Allah berbuat baik kepadamu. Surah Al-Qasas ayat 77. Begitu pula Ibnu Katsir mengomentari ayat di atas dengan mengatakan bahwa kebaikan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kebaikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ihsan dianalogikan sebagai atap bangunan Islam, yaitu rukun iman adalah pondasi. Rukun Islam adalah bangunannya, yaitu ihsan, perbuatan baik dan berkualitas, berfungsi sebagai pelindung bagi bangunan keislaman seseorang. Jika seseorang berbuat ihsan, maka amal-amal Islam lainnya akan terpelihara dan tahan lama, sesuai dengan fungsinya sebagai atap bangunan Islam. Menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya Rasulullah SAW bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Jadi ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihat Allah. Dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatannya. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat dan sisanya maupun ibadah umum aktivitas sosial. Ruang lingkup ihsan itu yaitu keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 83 ini. Kepada siapa kita harus berlaku ihsan? Dilihat dari pihak-pihak yang berhak mendapat perlakuan baik atau ihsan dari kita harus berbuat baik ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dan juga kepada seluruh makhluk ciptaan Allah sebagai sabda Rasulullah SAW berikut ini, yang artinya sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Secara lebih rinci, pihak-pihak yang berhak mendapatkan ihsan itu ialah sebagai berikut. 1. Ihsan kepada Allah, yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah khusus yang disebut ibadah maktoh atau murni atau ritual seperti sholat, puasa dan sejenisnya, ataupun ibadah umum yang disebut dengan ibadah ghairu maktoh, yaitu ibadah sosial seperti belajar, mengajar, berdagang, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama. 2. Ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Ihsan terhadap sesama antara lain yaitu ihsan kepada kedua orang tua, ihsan kepada karib kerabat, ihsan kepada anak yatim atau fakir miskin, ihsan kepada tetangga, ihsan kepada tamu, ihsan kepada karyawan atau pekerja, ihsan kepada sesama manusia, ihsan kepada binatang, kepada alam sekitar dan lain-lain. Menerapkan perilaku mulia dan pengalaman ihsan, sikap dan perilaku terpuji harus dikembangkan. Terkait dengan ihsan ialah semua perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama makhluk ciptaannya.
Cara ringkas perilaku tersebut ialah 1. Melakukan ibadah ritual seperti sholat, dzikir, dan sebagainya dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. 2. Birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan mengikuti semua keinginannya jika memungkinkan dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. 4. Menyantuni anak yatim dan fakir miskin dengan cara mendidiknya dan memelihara hak-haknya. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman sejawat, berbuat baik kepada tamu dengan memberikan jamuan dan penginapan sebatas kemampuan. Berbuat baik kepada karyawan atau pembantu dengan membayarkan upah sesuai perjanjian. 9. Membalas semua kebaikan dengan yang lebih baik. 10. Membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan yang serupa. 11. Berlaku baik kepada binatang dengan memelihara atau memperlakukannya dengan baik. Jika menyembelih ataupun membunuh, lakukan dengan adab yang baik dan tidak ada unsur penganiayaan. Menjaga kelestarian lingkungan, baik daratan maupun lautan, dan tidak melakukan tindakan yang merusak. Yang terakhir adalah hikmah dan manfaat ihsan. Kebaikan akan berbalas kebaikan adalah janji Allah dalam Al-Quran. Berbuat baik atau berbuat ihsan itu adalah tuntutan kehidupan kolektif. Karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, maka Allah menjadikan saling berbuat baik sebagai keniscayaan. Berbuat baik ihsan kepada siapapun akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Demikian Allah SWT membuat sunnah aturan bagi alam ini. Ada jasa, ada balas. Semua manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas budi baik. Dan dengan demikian, kalau kita bisa melakukan kebaikan dimanapun kita berada, tentunya Allah akan memberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatan itu. Maka dari itu anak-anakku semuanya, kita selalu berupaya sedemikian rupa untuk berbuat baik dimanapun kita berada, karena itu adalah bagian dari amalah kita yang akan bisa terbalas nanti saat kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan untuk dapat berbuat baik kepada sesama manusia. Evaluasi ya, tolong dibaca, diperhatikan tentang pertanyaan dan tugas. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti, bisa menyelesaikan evaluasi ini dengan baik, sehingga dalam materi ini bisa kita pahami bersama dan kita aktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.